Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang tulus tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang tulus tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang tulus tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Bapakku yang baik. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Bapakku yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang luar biasa, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa juga dalam hidup kita. Kita boleh memiliki kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Alkitab kita, Ayub pasal yang ke-26.
ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Baik, kalau sudah ketemu semuanya, saya akan bacakan. Saudara boleh menyimaknya dalam Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan melimpahnya. Di nama Tuhan. Saudara, ini merupakan satu pernyataan Ayub. Kalau kita baca sepintas, mungkin kita tidak begitu jelas. Tapi kalau kita baca pasal sebelumnya, kita akan mengetahui kenapa Ayub menyampaikan ini. Yang pasti, Ayub sedang mungkin tidak merasa nyaman dengan apa yang diungkapkan oleh sahabatnya. Ayub merasa bahwa ada sesuatu yang justru membuat dia tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh sahabatnya kepada dia. Nah, sebelum saya menjelaskan atau saya berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini, saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita sebagai anak Tuhan, ya siapapun kita ya, kita ini seringkali banyak melakukan aktivitas dalam hidup kita. Entah dalam pelayanan, entah dalam keluarga, entah dalam bersosialisasi, maka ada banyak yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Mungkin kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sadar atau tidak, apa yang seringkali kita lakukan itu, ada juga hal-hal yang menjadi orang itu tidak nyaman. Mungkin orang itu tidak suka, mungkin orang itu sakit hati, atau yang lainnya. Ya, kalau kita mau berbicara fairnya ya, ada juga yang merasa terberkati dengan apa yang kita lakukan, begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang menarik yang ingin saya ungkapkan pagi hari ini berkenaan dengan ayat yang kita baca, berkenaan dengan tanggapan Ayub kepada sahabatnya. Tentunya saya tidak bicara tentang yang tanggapan yang baik dan yang tidak baik, tapi khusus di hari ini saya ingin menanggapi apa yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, mengapa orang sepertinya tidak senang ketika kita ajak bicara? Atau mungkin mengapa orang sakit hati kepada kita? Mengapa orang gak nyaman dengan kita? Pernah gak saudara menyadari itu? Atau mungkin saudara tidak merasa itu? Merasa membuat orang tidak nyaman? Tidak merasa membuat orang tidak enak dengan apa yang saudara lakukan. Tapi saudara pernah mendengar apa yang saudara lakukan itu sebenarnya membuat orang yang saudara ajak ngomong itu gak nyaman. Saudara baru tahu mungkin diberitahu orang lain. Nah sebenarnya banyak faktornya ya. Sebenarnya kalau mau diselidiki banyak faktornya. Tapi saya tidak mau menghakimi orang lain. Pagi hari ini mari kita sama-sama untuk mengoreksi diri kita. Tidak mengoreksi orang yang kita ajak ngomong atau orang-orang yang berjumpa dengan kita saat itu. Orang-orang yang mungkin sakit hati dengan kita. Orang-orang mungkin yang gak nyaman dengan kata-kata kita. Orang-orang yang mungkin tidak pas dengan tindakan-tindakan kita. Nah, di dalam Ayub pasal 26 ayat 1-3 ini merupakan ungkapan daripada Ayub ketika Ayub mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh sahabatnya, yaitu Bildad. Dia sudah menyampaikan ada banyak hal
yang menurut Ayub itu enggak pas gitu ya. Mungkin Ayub merasa bahwa dia sudah mengalami sesuatu yang tidak baik dalam masalah mungkin atau dalam pergumulan. Dan dia berharap mungkin ada sahabat yang bisa menghibur, ada sahabat yang bisa menguatkan, tetapi justru dia merasa perkataan Bildad ini menyakitkan mungkin bagi Ayub. Sehingga di ayat 1 pasal 26 ayat 1 sampai 3 ini Ayub mengungkapkan itu. Nah, seringkali kita pun juga mungkin seperti itu. Ada sesuatu yang kita katakan, ya itu lepas dari sesuatu yang mungkin bagi kita pas atau enggak. Tapi kita enggak pernah tahu bahwa apa yang kita katakan itu bisa menyakiti orang. Apa yang kita katakan itu bisa menjadi orang itu semakin terpuruk. Atau apa yang kita katakan itu justru akan meruntuhkan iman seseorang. Nah, dalam hal ini, mari kita belajar dari apa yang sedang diungkapkan oleh Ayub. Bahwa seseorang ketika mengucapkan sesuatu itu harus dengan hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah. Kerap kali ketika kita mengatakan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, justru yang kita katakan bukan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat yang dari atas, dari Allah. Tetapi justru hikmat kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari ego kita sendiri. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, itu tidak membuat orang menjadi senang, tetapi sebaliknya. Tidak membuat orang menjadi diberkati, malah justru sebaliknya. Ada banyak mungkin saudara pernah mengalami ini, atau mungkin saudara pernah menjumpai seseorang yang kata-katanya itu bikin panas saudara. Kata-katanya itu tidak ada hikmat gitu. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia tidak memakai hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar untuk waspada. Belajar untuk menjaga perkataan kita. Dan kita minta kepada Tuhan setiap pagi seperti ini mungkin sebelum kita beraktivitas, kita belajar firman Tuhan. Kita memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan hikmat di sepanjang hari ini. Untuk memakai mulut kita, perkataan kita ketika kita ketemu dengan siapapun. Walaupun mungkin kita ketemu dengan keluarga setiap hari, ketemu istri, ketemu anak-anak. Tapi tetap saudara harus meminta pimpinan, minta hikmat Tuhan. Sehingga kata-kata saudara itu tidak menyakiti orang-orang di sekitar saudara. Bisa loh perkataan saudara walaupun mungkin saudara menganggap bahwa sudah biasa kok, istri saya itu sudah tahu saya kok. Bisa. Perkataan saudara itu buat hati istri saudara itu sakit hati. Atau mungkin kata-kata saudara itu buat anak-anak saudara sakit hati. Oleh sebab itu, hari kita sama-sama benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Pakai hikmat Tuhan. Jangan pakai hikmat kita sendiri. Kalau kita benar-benar memakai hikmat Tuhan, apa yang kita katakan itu membawa damai. Ada satu kedamaian, orang dengar itu jadi teduh gitu ya. Orang dengar itu jadi seneng gitu ya. Walaupun mungkin orang itu
sering kali mendengar kata-kata yang kita ucapkan. Sering kali mendengar mungkin apa yang kita katakan, wah berkali-kali itu kata-kata itu dikatakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan mungkin. Justru itu membuat orang semakin bersemangat. Contoh misalnya, kalau saudara ketemu dengan saudara yang lainnya, terus saudara katakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat dia semangat, sesuatu yang membuat dia kembali punya harapan. Justru itu akan memberkati. Mungkin saudara lihat, wah kamu semakin gemuk, semakin ganteng, semakin cantik. Saudara, mungkin itu sesuatu yang ya biasa. Tapi ketika orang dipuji, ketika orang mendengar kata-kata yang sebenarnya mereka juga sering mendengar kata-kata itu. Dan orang itu merasa bahwa, oh hari ini saya dapat pujian. Hari ini saya benar-benar mungkin cantik, mungkin cakep, mungkin mengalami sesuatu yang luar biasa. Maka itu menjadi satu peneguhan dalam hidupnya. Mari saudara kita jadi orang-orang yang penuh hikmat. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita, dimanapun. Seringkali kita ini seperti orang berhikmat ketika kita berada di gereja saja. Atau di dalam kumpulan orang-orang percaya. Rasanya kita bisa menjaga perkataan kita. Kita bisa mengendalikan mulut kita. Mungkin ketemu orang salam gitu ya. Tapi ketika di luar gereja, di luar komunitas orang-orang percaya, justru berbeda. Bahkan saya juga pernah lihat ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen gitu ya. Kalau di gereja ya seperti tadi, mungkin haleluya, amin, gitu kan. Shalom, puji Tuhan, gitu. Tapi di luar, waduh kaget saya. Kata-kata kotor, kata-kata sia-sia. Saudara, ketika saya mendengar ada orang yang sedang berkata-kata kotor, kata-kata sia-sia, walaupun orang itu tidak berkata-kata dengan saya hanya melihat orang itu mungkin sedang berbicara kepada orang lain. Saya hanya mendengar, itu rasanya gak enak saudara. Bagaimana dengan orang yang diajak ngomong mungkin misalnya. Kalau mungkin dia lagi marah, mungkin dia lagi mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan dan sebagainya. Jelas itu tidak membangun, jelas itu tidak membuat orang lain diberkati. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini belajar untuk meminta hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan itu. Di mana? Hikmat Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Coba kalau kita baca di dalam Kolose. Kolose pasal 2. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhannya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara tidak perlu pusing cari di mana ya hikmat itu. Kemana ya cari hikmat itu. Nanti bagaimana saya menghadapi orang ini, orang itu dan sebagainya. Saya pernah berjumpa sama seseorang ketika diajak besuk gitu. Ayo besuk ke orang ini lagi sakit. Atau mungkin saudara nyuruh orang itu, tolong ya dibesuki
teman kita ini. Terus kita dengar, waduh, jangan nanti saya ngomong apa gitu. Saya nggak bisa ngomong. Saudara nggak perlu bingung, saudara mau ngomong apa. Ketika kita tahu bahwa dialah sumber hikmat, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat itu. Saudara cukup mengandalkan Tuhan aja, minta hikmat Tuhan. Tuhan pimpin saya Tuhan, saya mau ngomong apa. Tidak perlu saudara rancang, nanti saya ketemu, saya mau ngomong ini, A, B, C, dan sebagainya. Saudara berdoa aja, minta pada Tuhan, Tuhan saya mau datang ke orang yang sakit mungkin. Tuhan saya mau datang ke sahabat saya yang mungkin lama tidak pernah ke gereja. Nah ketika saudara berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Dan setelah saudara ketemu dengan orang tersebut bisa diberkati. Saya pernah dengar ada seorang yang lama tidak ke gereja. Setelah didatangi oleh teman seimannya, teman baik gitu ya. Dan mereka mulai berkomunikasi, berkata-kata. Justru orang yang gak pernah ke gereja ini justru gak mau ke gereja lagi. Tidak punya semangat lagi ke gereja. Kenapa? Sakit hati dengan omongan yang besuk gitu kan. Kenapa? Mungkin orang yang besuk tadi, yang tujuannya adalah mengajak supaya temannya itu boleh kembali untuk ke gereja lagi, boleh kembali beribadah lagi. Ternyata ngomongnya tidak jadi berkat. Yang keluar justru penghakiman, yang keluar justru ya mungkin suatu teror gitu ya, sesuatu yang mengancam dan sebagainya. Akhirnya orang ini tidak mau lagi ke gereja. Orang ini tidak punya semangat lagi ke gereja. Saudara, kalau kita pakai hikmat Tuhan, saudara dipakai Tuhan untuk datang ke saudara yang lama tidak ke gereja. Saudara mungkin tidak banyak bicara. Saudara mungkin hanya ngomong 1-2 kata. Tapi kalau itu hikmat Tuhan, kata-kata itu boleh memberkati orang tersebut. Dan orang tersebut boleh kembali setia kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada orang yang sakit, sedang sakit. Saudara datang mungkin saudara tidak membawa apa-apa. Tapi kata-kata saudara penuh dengan hikmat. Maka itu bisa membuat saudara yang sedang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Seperti murid Tuhan Yesus. Ketika melihat orang yang butuh pertolongan, dia katakan, emas perak aku tidak punya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalan. Ini adalah kata-kata hikmat. Petrus mendapat hikmat Tuhan. Dan mujizat terjadi. Saudara, saya yakin bahwa apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Petrus pun juga bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara mungkin mengatakan, saya bukan hamba Tuhan. Enggak peduli saudara orang biasa, enggak peduli saudara jemaat biasa. Kalau saudara penuh dengan hikmat Tuhan, maka Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi saluran berkat. Amin. Percayalah sepanjang hari ini, minta hikmat Tuhan dan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh belajar untuk kami boleh menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan itu benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Dan sepanjang hari ini Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun ke atas kami semuanya. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengucapan syukur kami. Kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.